Kita waktunya sekitar 60 menit ke depan bisa membersamai saya dalam penularan ilmu yang saya dapatkan di Guru Bergerak. Next. Ini capaiannya mungkin langsung saja untuk penerapannya. Ini adalah mengenai budaya positif yang didapatkan dengan paradigma stimulus, teori kontrol, 3 teori motivasi, perilaku manusia, motivasi internal, dan karena ini harusnya di zoom. Ini langsung saya poin terakhir ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Next. Next aja Pak. Nah ini topik kita ada 6. Nah, nanti kita lihat saja. Next Pak Fajar. Lanjut. Nah ini paradigma kita dalam istilahnya mengontrol murid. Nah kita istilahnya murid kita pengennya manut dengan kita. Tapi untuk apa ya? Ternyata murid kita juga memang ada banyak kendala. Tapi dengan teori yang seperti ini nanti monggo nanti kita bisa saling sharing aja untuk kedepannya seperti apa. Next. Nah ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol untuk stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi untuk teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi anak mungkin melanggar aturan itu mungkin juga punya tujuannya. Entah itu seperti apa, kita juga masih dalam tahap meramu biar obatnya dapat dan anak bisa istilahnya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah ini untuk alurnya yang begitu mungkin rumit ya. Jadi ada namanya makna disiplin itu sendiri. Tujuannya untuk perilakunya ada teori motivasi, entah teorinya itu berasal dari luar, motivasinya berasal dari luar atau dari dalam. Kalau dari dalam itu diharapkan nanti ada kesadaran dari anak itu sendiri. Terus ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol sama kebutuhan. Next saja Pak. Nah ini disiplin. Mungkin langsung saja untuk disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Yaitu yang kita sudah mengalami itu semua Bapak Ibu. Next Pak. Nah diharapkan nanti nilai-nilai kebajikan universalnya yang kita harapkan adalah profil pelajar Pancasila di SMK dan Satama. Ya, jadi ada yang beriman pertama kepada Tuhan Esa, mandiri, bernalar, kritis, berkebinan doa, gotong royong dan kreatif. Next Pak. Nah ini teori motivasi perilakunya tadi ada yang eksternal maupun dari yang internal. Nah diharapkan nanti yang motivasi internal ujian positif itu bisa mengenalkan anak-anak didik kita. Next Pak. Nah, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Nah ini memang sangat berat sekali Pak Bu untuk PR kita bersama. Jadi anak itu cakap untuk pemerintah dirinya sendiri. Misalnya contoh membuang sampah saja. Kadang membuang sampah saja perlu guru yang mengingatkan untuk membuang sampah. Gitu. Jadi harapannya ada timbul motivasi prinsip dari dalam diri siswa itu sendiri. Next Pak. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ternyata kita memberikan penghargaan itu juga ada plus minusnya juga Bapak Ibu. Anak mungkin kalau Mas nanti kamu praktek hasilnya bagus, cara beli mungkin hadiah uang atau apa, mungkin ada motivasinya untuk menyelesaikan, tapi untuk efektif, untuk jangka
malas. Ya, terus penghargaan menghukum. Ya, biasanya penghargaan kita, wah kamu baik. Kita berikan ke anak yang cenderung pintar, yang merasa kurang itu kadang tidak kita fasilitasi, jadi ada timbul ini di situ. Jadi anak kok aku kok gak diperhatikan, ya yang diperhatikan yang disokok. Nah, itu juga ternyata saya baru tahu juga dari itu di guru penggerak. Lanjut Pak. Nah, ini juga penghargaan juga tidak efektif seperti tadi yang sudah saya jelaskan, karena anak cenderung istilahnya tidak memiliki orang yang ibarat seperti tadi tidak mau untuk mengerjakan. Nah, penghargaan juga merusak hubungan. Nah, ini ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri ternyata. Jadi solusinya bagaimana? Itu next Pak. Nah, ini kita ada yang namanya bentuk program namanya apresiasi. Jadi anak itu harus kita akui, walaupun anak kita ada yang kurang, ada yang kurang, tetap semuanya kita fasilitasi dengan pengakuan secara khusus pribadi, semua murid mungkin secara bergantian, secara konsisten dan fokusnya pada prosesnya. Memang berat Bapak Ibu semuanya, tapi ya kita harus istilahnya menjalani ini semua demi anak didik kita. Lanjut Pak. Nah, contoh pengakuan apresiasi atau kebajikan seperti ini. Pembukanya adalah kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali situasinya saat menolong murid baru. Jadi ada pengakuan atau mungkin jadi pengakuan kepada anak itu secara langsung atau pribadi. Setiap anak, entah itu anak pintar ataupun anak yang kurang, itu kita fasilitasi dengan baik. Next Pak. Next saja. Nah, ini hukuman dan konsekuensi. Ya, terkadang kita untuk membedakan hukuman dan konsekuensi itu kadang juga sulit. Saya sendiri pun kadang ya merasa sebagai guru penghukum, ya bukan konsekuensinya seperti apa itu sudah belum secara maksimal bisa saya terapkan. Sebagai contoh saja, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ternyata itu sebagai hukuman. Terus yang contoh konsekuensi, menggantungkan kertas tugas teman dan dicoret-coret. Ya, jadi kita mengarahkan anak itu biar ada motivasi intrinsik dari dalamnya, dari dirinya. Diharapkan nanti kalau sudah tumbuh kesadaran, budaya positif bisa kita kembangkan di sekolah. Next Pak. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya mungkin kita juga sudah mempraktekkan ini juga secara tidak sadar ataupun secara sadar juga sudah lihat. Terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Gitu. Ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Ya. Terus ada juga anak diharapkan kalau tahu konsekuensinya anak menghargai disiplin. Itu Bapak Ibu. Terus langsung saja untuk itu yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya kadang kita juga bisa memberikan hukuman langsung di depan teman-temannya, seperti itu mungkin anak juga merasa tersinggung atau malu, itu juga mungkin kita tidak menyadari itu. Untuk konsekuensinya mungkin anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Next Pak. Nah, ini untuk obatnya kita dengan cara restitusi, yaitu mengembalikan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan kita.
Kesalahan guru itu apa? Kita gali. Dalam arti gali, wah kowe sangat telat, wajar juga wajar dan lain sebagainya. Itu juga ternyata di TGP malah bertolak belakang dengan yang kita terapkan di sini. Next one. Nah ini identitas gagal itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Terus untuk identitas sukses itu ada disiplin, ada netral sama positif. Kalau yang konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau kita memilih yang restitusi, yaitu merupakan pilihan. Ya pilihannya kamu mau seperti apa itu. Jadi kita berharapnya dari hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi, kita memilihnya yang restitusi bisa kita terapkan di sini. Harapannya masalah bisa terpecahkan, kemudian belajar bertanggung jawab pada perilakunya. Next Pak. Nah ini ciri-cirinya restitusi, bukan untuk mencari kesalahan atau menebus kesalahan dari siswa kita yang bermasalah, tapi untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntut kita melihat ke dalam diri. Terus yang ketiga ada fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Next one. Nah ini keyakinan kelas. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mencoba atau membuat keyakinan kelas namanya kontrak belajar. Nah itu kita kalau yang di CGP kita menggunakan keyakinan kelas. Next one. Nah ini keyakinan kelas yang sudah saya buat. Anak saya suruh untuk istilahnya membuat kesepakatan dulu. Jadi kalau pembelajaran di jam saya itu harus, misalnya kalau di bengkel ya pakai WPA, kalau di kelas ya sesuai seragam hari itu apa, anak harus datang bagaimana, itu anak yang menulis sendiri, Pak. Anak menulis sendiri, terus setelah itu saya suruh maju untuk membacakan dari yang temannya. Itu ya itu juga sangat antusiasnya juga alhamdulillah baik. Next one. Nah ini keyakinan kelas yang kami buat, yaitu bersikap positif. Jadi anak tampak seperti datang tepat waktu di sekolah atau mengikuti jam. Untuk yang tidak tampak seperti terlambat datang sekolah. Nah jadi yang diharapkan adalah yang tampak seperti ya harapannya seperti itu. Terus setiap anggota kelas melakukan tugas itu terdengar halo apa kabar dan sebagainya. Jadi terkadang kita ya anak mungkin menanyakan kabar temannya itu kadang saya mendengarnya. Terus berperilaku mandiri, jujur, bertanggung jawab, suka membantu, rajin. Terus terlihat anak senyum, senang, bahagia. Itu. Terus percaya dan menghormati orang lain, menghormati lawan bicaranya, menghormati bapak ibu gurunya yang ya sampai detik ini mungkin mengalami penurunan. Terus merawat dan menjaga barang yang dipinjam. Nah biasanya di bengkel selesai pinjam, wis tinggal bono, ya biar temannya yang membersihkan. Diharapkan ada tanggung jawab dari sadar. Next Pak. Ya langsung saja. Next. Nah ini peraturan selalu kembalikan dulu tempat ada istilahnya keyakinan kelas mengenai tanggung jawab. Jadi sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ya minimal kalau anak kita ya tidak terlambat belajar. Kalau 15 menit sebelum pelajaran dimulai ya mungkin sulit juga, tapi kalau bisa dicoba kenapa tidak. Next one. Nah kebutuhan dasar manusia, entah kita atau siswa kita sendiri itu kasih sayang dan rasa diterima. Ya sebetulnya kita marah atau tegur anak itu bentuk rasa kasih sayang kita, tapi
rasa kasih sayang kita yang kita berikan anak itu kadang ditegur, anak juga malah semakin menjauh dari kita, bisa terjadi penguasaan. Nah, anak kadang yang di kelas itu yang misalnya yang kenangan, pengen bully dan lain sebagainya, pengen diakui, itu juga ada kebebasan. Nah, kebebasannya anak tidak istilahnya kita berikan kebebasan secara los itu tidak, tapi kebebasan yang sesuai dengan aturan yang ada di sekolah kita. Sekolah kita punya aturan apa, ya kita sepakati dengan guru, siswa, mungkin orang tua juga perlu kita berikan pemahaman itu. Jadi kita tidak mendiskusikan lagi saja, Mas kamu seperti ini, meyakinkan lagi aturnya seperti ini, tindakanmu ini berarti bagaimana, ya seperti itu. Terus ada kesenangan. Saya yakin anak yang sekolah di Indonesia juga senang untuk bersekolah di sini, menciptakan suasana yang senang itu. Ya mungkin masih banyak anak yang boros di jam pelajaran, yang tidak bisa kita pungkiri. Itu memang istilahnya yang terjadi di sekolah kita. Oke Bapak Ibu, ini saya sedikit akan mempresentasikan mengenai modul budaya positif yang kami dapatkan di Guru Bergerak. Nanti kita waktunya sekitar 60 menit ke depan bisa membersamai saya dalam penularan ilmu yang saya dapatkan di Guru Bergerak. Next. Ini capaiannya mungkin langsung saja untuk penerapannya. Ini adalah mengenai budaya positif yang didapatkan dengan paradigma stimulus, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, dan karena ini harusnya di zoom. Ini langsung saya poin terakhir ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru. Next. Next saja Pak. Nah ini topik kita ada 6. Nah, nanti kita lihat saja. Next Pak Fajar. Lanjut. Nah ini paradigma kita dalam istilahnya mengontrol murid. Nah kita istilahnya murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya adalah teman sejawat dari Pak Heru Saputro, calon guru penggerak angkatan 7. Menurut saya, budaya positif di sekolah itu sangat penting, karena budaya positif itu adalah kebiasaan atau keyakinan-keyakinan yang harus ada di sekolah. Sejauh ini saya melihat Pak Heru itu sudah melaksanakan budaya positif di sekolah. Salah satunya yaitu di kelas melalui kesepakatan kelas, di mana kesepakatan kelas itu yang dibangun oleh keyakinan anak-anak kemudian harus mereka terapkan, karena itu berasal dari diri mereka sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.